Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Bagaimana Natal semalam? Penuh dengan sukacita kan? Pastinya Bang Gihon, Ya. tetap semangat. Nah, hari ini kan Bang, kita mau ibadah sekolah minggu, tapi Kak Yuni mau kasih hadiah dulu buat Bang Gihon. Apa itu? Tada! Wah, topi Santa Ah, Claus. Ini kita pakai Bang sama ibadah supaya semakin semangat. Sebentar lagi karena kita akan merayakan hari Natal Bang. Kita pakai ini supaya suasana Natalnya lebih terasa ya kan Bang Gihon. Oke, nah adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan satu lagu. Apa itu Kak? Jingle Bell, semua adik-adik kakak di rumah bangkit berdiri ya. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Our fine is the right one has open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Our fine is the right one has open sleigh. Dancing to the snow, in one has open sleigh. All the bees we go, walking all the way. Bells on top a tree, making spirit bright. Oh, what it was to ride a song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Our fine is to ride in one has open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Our fine is to ride in one has open sleigh. Nah adik-adik, jangan duduk dulu ya. Kita mau bernyanyi lagi sebelum berdoa. Kita angkat lagu pujian untuk Tuhan, Joy to the World. Tangan ya adik-adik. Joy to the world, the Lord is born. Let everything let everything glorify Him. And heaven angels sing, and heaven angels sing, and heaven Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami ucapkan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memulai ibadah kami, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus juga kepada abang sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman-Mu, bantulah dia agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ingat ayat hafalannya kan? Tetapi sebelum kita membacakan ayat hafalan kita bernyanyi satu lagu, yaitu Yesus di dalam rumahku. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home.
Adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan ayat hafalan kita minggu lalu. Semuanya masih bangkit berdiri ya. Baik, kita baca Roma pasal 15 ayat 6. Mari kita ucapkan bersama-sama isinya ya adik-adik. 1, 2, 3 ya. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasul ya adik-adik, kita akan bernyanyi satu lagu lagi. Judulnya Allahku Besar. Sambil tepuk tangan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengakukan iman rasuli. Mari kita bangkit berdiri. Sama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh abang sekolah guru sekolah minggu kita mau angkat satu pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat kau
Shalom adik-adik abang yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Sehat? Ya, abang yakin dan percaya kita semua sehat dan baik-baik saja. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan telah sediakan buat kehidupan adik-adik sekolah minggu kami Tuhan di GKPI Medan Kota. Kiranya Tuhan yang memberkati adik-adik yang ikut ibadah pada online ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Dan firman Tuhan yang bisa disampaikan oleh Bang Ricardo tersampaikan kepada adik-adik sekolah minggu dan dapat dilakukan dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan tentang beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, kita buka Alkitab kita. Abang yakin dan percaya semua adik-adik abang yang ada di rumah berada Alkitabnya di depan masing-masing. Nah, sebelum itu kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal pertama ayatnya yang ke-26 sampai ke-36. Sudah dapat adik-adik semua? Oke, biar abang yang membantu membacanya dari sini ya. Oke. Lukas 1 ayat 26 sampai 36. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ayatnya yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat yang ke-27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ayat ke-28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat ke-29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat yang ke-30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ayat yang ke-31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat ke-32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ayat ke-33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat ke-34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ayat ke-35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan, itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan ayat ke-36, dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Nah adik-adik semua, sebelum abang melanjutkan cerita sekolah minggu hari ini, terlebih dahulu kita mau lihat video, dan adik-adik boleh menyimak dengan baik videonya. Selamat menyaksikan adik-adik semua. Malaikat Gabriel diutus Allah ke Galilea, ke sebuah kota bernama Nazaret untuk menemui perawan
yang telah bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf dari keturunan Daud. Nama perawan itu Maria. Salam hai engkau yang penuh rahmat, Tuhan sertamu. Diberkatilah engkau di antara wanita. Jangan takut Maria, sebab engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan engkau akan menamainya Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Bagaimana mungkin? Sebab aku ini belum bersuami. Roh Allah akan datang kepadamu, dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu akan disebut kudus, Anak Allah. Elisabet sepupumu akan menjadi ibu dari seorang anak di usianya yang sudah tua. Dia yang disebut sebagai wanita mandul sekarang sedang mengandung 6 bulan. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah menurut perkataanmu. Terjadilah menurut perkataan. Oke adik-adik, tadi gimana? Telah menonton video yang telah abang putar? Ceritanya itu adalah tentang malaikat Gabriel yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar baik kepada Maria, yaitu Maria seorang perempuan yang belum bersuami, yang masih bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Nah, pada pertemuan antara malaikat Gabriel dengan Maria, ya, ada berita bahwasannya Maria akan mengandung seorang anak laki-laki. Tapi Maria terkejut dengan mendengar hal yang telah disampaikan oleh malaikat Gabriel. Dan berkata, mana mungkin seorang perempuan yang belum bersuami akan memiliki seorang anak laki-laki. Secara logika, mana mungkin seorang perempuan yang belum bersuami, yang masih bertunangan, akan mengandung seorang anak. Coba adik-adik berpikir. Tidak akan mungkin kan? Tidak akan mungkin. Tapi itu telah direncanakan oleh Allah. Allah sudah berencana kepada semua manusia, ya, terutama kepada Maria, ya. Maria akan mengandung seorang anak laki-laki. Anaknya tersebut kudus dan akan dinamai siapa? Yesus, yang akan dilahirkan oleh Maria. Dan berita yang satu lagi tentang Elisabet, sanak saudara Maria. Ya. Di mana Elisabet dikatakan mandul. Mandul itu tidak akan memiliki anak. Di dalam kehidupannya tidak akan memiliki anak. Ya. Dia sudah divonis oleh dokter, oleh manusia, dia tidak akan memiliki anak. Tapi di balik rencana dari Tuhan, Allah kita yang kudus itu, ya, akhirnya
Elizabeth ya, yang tadinya mandul bisa memiliki anak. Itu karena Allah yang memberikan karunia. Karunia yang besar itu telah disampaikan oleh Allah. Dan akhirnya Elizabeth mengandung anak laki-laki juga, yang sekarang umur kehamilannya sudah 6 bulan adik-adik. Ya. Nah itu tadi cerita tentang malaikat Gabriel yang menyampaikan berita baik. Ya. Di masa perjanjian lama, ada kisah juga seorang yang bernama Abraham dan Sarah. Ya. Allah mempunyai janji kepada Abraham bahwasannya dia akan memiliki anak. Tetapi secara logika manusia, umur Sarah sudah tua, sudah 90 tahun. Tapi apa yang dikatakan manusia bahwasannya Sarah tidak akan memiliki anak, dengan kepercayaan, dengan janji Tuhan kepada Abraham, akhirnya Abraham memiliki seorang anak yang bernama Ishak. Coba adik-adik bayangkan, umur 90 tahun memiliki anak, logikanya di mana adik-adik? Secara kedokterannya dia di mana? Bisa tidak? Ya, tidak mungkin bisa. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil adik-adik. Nah, ada lagi kisah di perjanjian lama seperti Nabi Nuh, bahwasannya akan ada air bah yang akan turun ke dunia, ya. Tapi Nuh tadi percaya kepada Allah bahwasannya rencana Allah itu akan terjadi, sehingga dia membangun suatu apa adik-adik? Sebuah apa? Sebuah Batra Nuh yang sudah dibangun Nuh. Orang-orang menganggap Nuh itu gila. Padahal cuaca cerah, tidak ada hujan. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ya, Nuh yang diujat seorang orang yang gila, orang bodoh, mana mungkin terjadi itu? Hujan saja tidak turun. Tapi apa? Janji Allah kepada Nuh bahwasannya Allah akan menurunkan air bah ke dunia ini. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Nuh masuk ke Batra bersama anak-anaknya, ya, bersama menantunya juga masuk ke Batra. Lalu juga ada janji Allah bahwasannya menyuruh Nuh untuk memasukkan sepasang-sepasang binatang, ya. Dan akhirnya hujan turun. Hujan turun begitu deras. Terjadilah air bah. Semua manusia banyak yang mati. Hanya Nuh dan keluarganya beserta anak-anaknya selamat dari air bah tersebut. Secara logika, mana mungkin bisa terjadi cuaca cerah, akan turun hujan yang begitu bisa membuat dunia ini banjir, air bah. Tapi rencana Allah itu digenapi. Nah, itu adik-adik semua dalam kondisi COVID-19 ini ya, COVID-19 ya, kita merasakan kesedihan ya adik-adik ya, merasa kesedihan. Kita belajar terhambat ya, mana mungkin bisa kita belajar dengan baik abang, mana mungkin bisa kita belajar baik kakak, ya. Tapi rencana Allah berbeda adik-adik. Kita bisa belajar dan bisa merasakan belajar di rumah dengan baik, aman? Aman. Nah, kondisi begini kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwasannya rencana Allah itu akan baik, rencana Allah itu indah, ya. Gimana dengan Natal kita semalam adik-adik tanggal 19, ya. Kita tadinya aturan percaya bahwasannya kita tidak akan mungkin bisa merayakan Natal sekolah minggu karena kondisi seperti ini. Tapi kita bisa merayakannya bersama-sama kan adik-adik melalui aplikasi Zoom, benar. Dan kita bisa bertemu dengan virtual bersama abang kakak kita, abang-abang sekolah minggu yang ganteng, yang cantik ya. Bertemu dengan Bang Ricardo mungkin ya.
Ya, kangen nih sama abang. Oh, semua abang yakin dan percaya pasti kangen dengan abang. Oke adik-adik ya. Nah, jadi firman Tuhan hari ini mengenai beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dan semua kita beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jadi adik-adik, kita menyambut Natal tanggal 25 Desember ntar lagi ya. Bagaimana hati pikiran kita, kesiapan kita untuk menyambut Allah yang kudus itu, anak Allah yang kudus, siapa? Tuhan Yesus Kristus yang akan lahir ke dunia, yang akan menyelamatkan semua umat manusia. Dia adalah juru selamat manusia. Dan untuk itu kita mempersiapkannya dengan baik di dalam kehidupan kita. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang begitu indah yang Tuhan telah sediakan buat kami. Ya Tuhan, kami akan menyambut kelahiran Engkau yang sebentar lagi kami akan merayakannya. Kami mau menyambut Engkau dengan hati dan kesiapan diri kami, sikap kami yang baik untuk menyambut Raja di atas segala raja yang kami kenal di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah semua adik-adik sekolah minggu GKPI Medan Kota dan juga teman-teman kami yang menonton ibadah online ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati kehidupan mereka. Ayah, ibu, kakak, adik, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan Engkau yang memberikan berkat rezeki Tuhan buat kedua orang tua kami. Kau juga yang memberkati dengan kesehatan, perlindungan Tuhan yang kami tunggu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah rencana Tuhan yang bekerja atas seluruh kehidupan kami. Dan Tuhan juga yang memberkati para guru-guru sekolah minggu, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, berkat Tuhan yang memberkati kehidupan mereka juga. Berkati juga Bang Ricardo Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi bertumbuh di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu dan mereka mau melakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih buat Bang Kardo yang telah menyampaikan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik, persembahannya bisa dikumpul ke gereja melalui orang tuanya masing-masing. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian untuk Tuhan, Ku Beri Persembahan. Mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sekarang sudah selesai. Terima kasih untuk kehadiran adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Selamat menyambut Natal adik-adik. Shalom.